Yu Daoseng tidak membiarkan utusan ilahi berpartisipasi dalam pertempuran ini. Semua orang percaya yang berpartisipasi dalam pertempuran adalah anggota kuil penguasa cahaya. Hanya pada saat terakhir penyelesaian kapal perang, orang-orang percaya ini mendapatkan pengalaman tempur mereka. Ringkasan pertempuran yang disusun oleh orang-orang percaya sebelumnya yang berpartisipasi dalam perang ini adalah buku panduan terbaik bagi mereka. Saya harus mengatakan bahwa setelah mereka tahu poin apa yang harus ditangani, kinerja mereka tidak lebih buruk dari para dewa. Mengandalkan organisasi yang kuat, bahkan jika Goul dapat menahan serangan satu mukmin, bagaimana dengan kelompok mukmin? Jika kita tidak bisa menyelesaikannya bersama-sama, bukankah ketua tim akan segera menggantinya untuk menyelesaikan masalah? Menghadapi hantu, kekuatan tempur yang sebenarnya hanya pada tahap awal para ksatria. Tidak ada ras manusia, dan tidak ada boneka dengan tubuh ras iblis yang kuat. Performa orang-orang percaya luar biasa. Qin Yichen mengambil semua ini ke matanya dari kejauhan, dan kemudian memberitahu Fatih. Apa langkah selanjutnya untuk iblis? Mendengar ini, Fatih buru-buru memberitahu Qin Yichen semua informasi yang dia tanyakan. Setelah dia selesai berbicara, dia menambahkan sebuah kalimat. Saya pikir penyiksaan jiwa Penatuasai. Mereka seharusnya tidak begitu cepat. Qin Yichen mengangguk, dan kemudian memberikan transmisi suara kepada orang-orang percaya. Kedua kapal perang itu segera berbalik dan menuju ke utara. Menurut informasi yang Fatih katakan, pasukan iblis akan muncul setelah 2 putaran hantu, dan kemudian mengambil alih pertempuran. Ketika umat manusia kehilangan penutup benteng dan dikonsumsi oleh hantu, pertempuran pada dasarnya diselesaikan. Karena keterlambatan Fatih, Mozu mengirim pasukan terlambat 1,5 jam. Meskipun Qin Yichen juga mempercayai kemampuan Penatuasai, bagaimanapun, itu terkait dengan 2 kapal perang dan kehidupan dan kematian orang percaya yang tak terhitung jumlahnya, jadi Qin Yichen tidak berani ceroboh. Selain itu, bahkan jika Demon Sovereign tidak memiliki niat untuk mengambil tindakan, mereka yang dapat membuat rencana seperti itu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Singkirkan jebakan pengepungan dan penindasan iblis sesegera mungkin, dan kemudian cobalah untuk melakukan serangan balik. Pada saat ini, ras iblis telah mengumpulkan pasukan, dan pasukan bergerak maju tanpa memberitahu Kaisar Iblis sama sekali. Sebagai jenderal iblis paling bergengsi di klan iblis, daya tarik Yanxi tidak diragukan lagi. Terlebih lagi, Yanxi juga mengeluarkan apa yang disebut perintah rahasia. Itu adalah petunjuk Fatih yang membuat Yanxi dengan cepat membangun pamornya di antara para jenderal iblis. Bagaimanapun, kandungan emas dari darah iblis kuno benar-benar menakutkan di antara iblis. Siapapun yang melihatnya harus berhenti dan memanggil kakak. Pasukan iblis hampir dikirim dengan kekuatan penuh. Di belakang Yanxi ada 2 jenderal iblis yang ragu-ragu. Setelah tentara berangkat, mereka akhirnya bisa mengungkapkan keraguan mereka. Lord Yanxi, apa tujuan sebenarnya dari senior ini datang ke Demon Rache kita? Saya selalu berpikir dia tidak datang untuk membujuk kita untuk bertarung. Begitu jenderal iblis ini membuka mulutnya, dia langsung menarik perhatian jenderal iblis lainnya. Jika Fatih benar-benar memiliki ide untuk membiarkan mereka berperang, mengapa Fatih tidak menyebutkan sepatah kata pun? Dan sebelum tentara berangkat, tidak ada jenderal iblis yang berani menanyakan pertanyaan seperti itu. Begitu dia mengatakannya, dia tidak puas dengan senior di belakang Yanxi. Sekarang mereka memiliki sikap yang cukup untuk membuktikan sikap mereka dengan fakta bahwa mereka telah berangkat, yang telah melampaui yang lain. Jadi saya memiliki keberanian untuk bertanya saat ini. Yanxi juga siap untuk pertanyaan ini, dan berkata perlahan. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana. Di mata kami, senior tidak menyebutkan sepatah kata pun. Tapi pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan? Sebagai anggota ras iblis, mengapa senior tidak pernah menyebutkan hal-hal ini? Berdasarkan komunikasi jangka panjang antara saya dan para senior, saya hanya bisa membuat tebakan yang sesuai. Para senior menguji kita untuk melihat apakah kita masih memiliki ambisi dan dominasi ras iblis, dan berani menunjukkan sifat asli dalam di depannya. Gigi taring. Yanxi memang jenderal iblis. Ketika dia mengatakan ini, wajahnya tidak memerah atau dia kehabisan napas. Semua jenderal iblis mendapatkan jawaban yang mereka inginkan, dan hati mereka lega. Bahkan jika Demon Sovereign yang harus disalahkan nanti, ini adalah arti dari para senior, dan mereka secara alami tidak berani untuk tidak patuh. Jadi, itu semua tergantung pada bagaimana senior berbicara kepada mereka ketika saatnya tiba. Itu hanya spekulasi sekarang. Melihat bahwa jenderal iblis relatif santai, Yanxi segera berkata, sebenarnya, saya tidak ingin berbagi tes ini dengan Anda, tetapi kekuatan saya saja tidak cukup. Jika saya menebak dengan benar, senior itu mungkin mencari kandidatnya. Lagi pula, ada terlalu sedikit orang di sekitar senior. Mengikuti kata-kata Yan, mata semua jenderal iblis bersinar. Lagi pula, metode Yanxi saat ini tidak terlalu kuat, dan tidak mungkin bagi Yanxi untuk menelan semua pujian. Para jenderal sihir tiba-tiba berhenti memikirkannya. Jika Anda bisa mengikuti para senior, mengapa Anda harus mengikuti Kaisar Iblis?
Bagaimanapun, garis keturunan iblis kuno berarti kekuatan absolut. Bahkan jika dia sedikit lebih lemah saat ini, dia sangat kuat dan pasti melampaui keberadaan semua orang. Iblis yang menghormati kekuatan mereka secara alami tidak akan keberatan mengikuti iblis lain yang lebih kuat. Sebagai perbandingan, penguasa iblis kurang penting. Yanxi mencibir saat melihat semua jenderal iblis sedang sibuk. Darah iblis kuno? Bagaimana bisa keberadaan seperti itu memandang rendah semut ini? Ini hanya untuk pemeriksaan. Kekuatan mereka tidak cukup kuat, jadi para senior akan pergi. Untuk iblis-iblis ini, nasib mereka dengan senior mereka telah berakhir. Satu-satunya orang yang bisa berkomunikasi lebih banyak dengan senior hanya dia. Jika orang yang dilihat senior itu bukan dia, bagaimana dia bisa datang ke sini melalui tangannya? Dan ras manusia bodoh itu berpikir bahwa mereka telah menangkap para senior, dan mereka benar-benar ingin membuat marah para iblis kuno. Meskipun hubungan antara dirinya dan seniornya juga sedikit rumit, dan sekarang dia telah kehilangan kontak dengan seniornya, Yanxi benar-benar tidak keberatan sama sekali. Dia akan menggunakan pertempuran ini untuk membuktikan kepada senior bahwa cara dan kebijaksanaan Yanxi-nya dapat diandalkan. Adapun orang lain yang hadir, termasuk Kaisar Iblis, dia tidak bisa menatap matanya. Kini hanya senior-senior saja yang ada di hati Yanxi yang mau mengikuti, dan hanya senior yang bisa menjadikannya yang eksis di atas 10.000 orang. Memikirkan adegan di mana dia akan memimpin 1 juta orang di masa depan, hati Yanxi agak gelisah. Bahkan jika dia berangkat di tengah hujan lebat, hujan yang dingin tidak bisa membuatnya merasa tidak bahagia sedikitpun. Semua ini hanyalah ujian. Yanxi tidak menyadarinya. Ketika pasukan yang dipimpinnya berangkat, Yu Daoseng menggunakan senjata yang tertinggal di Demon Rache untuk menanyakan informasi ini, dan segera melaporkannya kepada Qin Yichen. Tuan Cahaya, semua iblis sudah keluar. Apa yang harus kita lakukan?